I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Alfa Hidayah, NIM 0113221020, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya membuat video ini untuk membuat tugas mata kuliah hadis tematik yang berjudul Pentingnya Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Mari kita bahas tentang pengertian pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, perintah untuk menuntut ilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perintah ini menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah bagian dan kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran memuat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk berpikir alam semesta. Contohnya dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan belajar surah ini menjadi bukti pentingnya membaca dan mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia akan tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat di atas mendorong umat Islam untuk pandai membaca, berpikir, dan berkreasi. Semakin banyak membaca, semakin banyak manfaat yang diperoleh ilmu. Akan bertambah bahasa, makin baik, dan wawasan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran ini. Yang ketiga, ilmu sebagai cahaya. Ilmu dalam Islam sering diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Ilmu membantu seseorang untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, dengan pengetahuan, dengan knowledge. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam pada masa keemasannya menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan muslim yang terkenal seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi yang berkontribusi besar dalam bidang matematika, kedokteran, dan filsafat. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk mencari ilmu, tetapi juga mengembangkan dan menyebarkan dalam bahasa Indonesia. Kata science umumnya diartikan ilmu, tetapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Yang kelima, ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, ilmu tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mencapai kesuksesan duniawi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendirikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, seseorang dapat lebih memahami kebesaran Allah dan keagungan ciptaannya. Ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Seseorang Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Badil Bar. Dimanapun ilmu berada, Islam memerintahkan untuk mencarinya. Sabda Nabi, carilah ilmu meskipun di negeri Cina. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Mahyaki. Titik menuntut ilmu dalam Islam tidak berhenti pada batas usia tertentu.
kapan melainkan melaksanakan seumur hidup tugasnya dengan ilmu. Dalam ilmu tidak ada istilah sudah tua. Dengan memiliki ilmu pengetahuan menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan yang tidak berilmu. Atau dengan kata lain, kedudukan mulia tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu. Firman Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dengan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa derajat Al-Mujadilah ayat 11. Ilmu dan amal. Ilmu pengetahuan dalam Islam harus diiringi dengan amal. Mengetahui sesuatu tetapi tidak mengamalkannya adalah hal yang tidak dianjurkan. Oleh karena itu, ilmu dalam Islam harus menghasilkan amal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad Abrani Daruqutni. Klarifikasi ilmu menurut ulama Islam, Syekh Waliyullah mengklarifikasikan ilmu menjadi 3, yaitu 1. Al-manqulat adalah semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan diri atau mengacu kepada tafsir, usul tafsir hadis, dan al-hadis. Yang kedua, al-maqulat adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan yang penting. Yang ketiga, anak sulfat adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Sementara itu, Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklarifikasikan ilmu dalam 2 kelompok, yaitu 1. Ilmu fardu ain dan 2. Ilmu fardu kifayah. Kemudian beliau menyatakan pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai ilmu fardu ain, ilmu tentang cara amal, perbuatan yang wajib. Maka orang yang mewajibkan berartilah ia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah ialah tiap ilmu yang tidak dapat disampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Kesimpulannya, ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan ilmu tersebut harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Dengan ilmu seseorang dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, masuklah ke kuis interaktif. Mari kita simak pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kuis interaktif tersebut. Langsung saja kita masuk pertanyaan yang pertama. Mengapa ilmu pengetahuan dianggap penting dalam Islam? Yang A, untuk memperkaya harta. Yang B, untuk memperoleh kekuasaan. Yang C, untuk meningkatkan status sosial. Dan yang D, untuk mengenal dan mendekatkan diri. Coba kita lihat benar atau salah jawabannya. Oke, jawabannya benar. D, untuk mengenal dan mendekatkan diri. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Ayat Al-Quran mana yang pertama kali turun dan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan? Yang A, Al-Baqarah ayat 255. Yang B, Al-Ikhlas 1-4. Yang C, Al-Alaq 1-5. Dan yang D, An-Nur ayat 35. Coba kita lihat jawabannya yang B, Al-Ikhlas ayat 1-4. Ternyata salah. Selanjutnya kita ke yang C, jawabannya Al-Alaq 1-5. Kita lihat benar atau salahnya. Oke, ternyata benar. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, apa Rasulullah SAW katakan tentang orang yang menuntut ilmu? Jawabannya yang A, mereka akan selalu bahagia. Yang B, mereka akan dipermudah jalannya ke surga. Yang C, mereka akan menjadi kaya. Dan yang D, mereka akan terkenal di dunia. Baik, kita jawab pertanyaannya yang A, mereka akan selalu bahagia. Kita coba benar atau salahnya. Salah. Coba kita jawab pertanyaannya yang bagian B, mereka akan dipermudah jalannya ke surga. Coba benar atau salahnya. Oke, jawabannya benar. Baik, kita pertanyaan yang keempat.
Siapa ulama terkenal yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan agama dalam karyanya Ihya Ulumuddin? Yang A. Al-Ghazali, yang B. Al-Kindi, yang C. Al-Farabi, dan yang D. Al-Khwarizmi. Kita coba jawabannya yang B. Al-Kindi. Benar atau salah? Ternyata salah. Kita coba jawabannya yang A. Al-Ghazali. Benar atau salah? Ternyata benar. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima, apa tujuan utama menuntut ilmu menurut hadis Rasulullah SAW? Yang pertama, yang A, untuk menghapus kebodohan dan mendekatkan diri kepada Allah. B, untuk bersaing kepada orang lain. C, untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dan yang D, untuk mendapatkan pujian dari masyarakat. Kita coba jawabannya yang B, untuk bersaing dengan orang lain. Ternyata salah. Kita coba jawabannya yang A, untuk menghapus kebodohan dan mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata benar. Baiklah, berakhirlah penjelasan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam dan kuis interaktif. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.